Jadi dalam rangka apa, Pak? Mengimarakan dakwah wisata dalam rangka mengimarakan masjid dan mendalami ajaran agama sekaligus satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada hari ini Masjid Raya kita, Masjid Raya Tanjung Bonai, dikunjungin oleh saudara-saudara kita dari Padang dalam rangka wisata dakwah. Majelis ini berasal dari Masjid Jami Qulwatul Ummah Lubuk Begalung. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz kita, dari guru-guru kita. Semoga saja acara ini berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar kami bertambah semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Susunan acara pada siang hari ini, yang pertama protokol yang sedang berlangsung, bacaan kalam ilahi oleh Bapak Ustadz Safril RJ Alam SAG. Kepada Bapak kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ادخلوا في السلم كافة فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Raya Tanjung Bonai, kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, orang tua-tua kita, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua kami, Bapak Ketua Kajian Kafah
Islam Kafah Kota Padang, MPIK, Majelis Pengkajian Islam Kafah. Bukan Islam Nusantara. Yang kita muliakan, kita hormati Bapak Ustadz kita pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah kepada kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan pengurus Masjid Raya Tanjung Bonai, umumnya sidang silaturahmi dari Padang dan dari Lintau, Tanah Datar pada hari ini yang sama-sama hadir pada sore hari ini. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ini pertama untuk dilanjutkan kalau bisa seumur hidup. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami atas nama DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi sejak peresmian kemarin itu diberi nama DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Tapi intinya adalah sama antara pengurus dan DKM itu saja isi tujuannya. Jadi kami atas nama pengurus atau DKM Masjid Raya Tanjung Bonai mengucapkan selamat datang kepada guru-guru kami, orang-orang tua-tua kami, para ustadz kami, ibu-ibu kami dari Padang. Inilah Masjid Raya Tanjung Bonai yang kalau banyak kami dapat informasi di mana Masjid Raya Bapak Yusuf Kala Pak. Karena beliau kebetulan memang sumando orang di Siko, maka mungkin bunyinya keluar itu yang terdengar. Tapi waktu membangun beliau mengatakan, saya tidak mau membangun masjid sendiri karena saya wapres. Tentu banyak cerita belakang nanti. Tapi manyo yang dari kenek-keneknya, yang sumbangan 1.000-2.000-nya, kalau lah nampak sadonya, baru ambo satu. Artinya memang seluruh kaum muslimin Indonesia ikut membangun masjid ini. Karena ini adalah rumah Allah dan rumah ibadah kita. Jadi ya sangat berbangga sekali melalui Bapak Guru kita, orang tua kami, Bapak Ustadz Abu Bakar yang telah menyambung tali ini. Sehingga kami kalau bahasa Lintaunya Pak, semakin badaurang, semakin terang, semakin terbuka pemikiran kami bahwa memang komunikasi antar masjid, kerjasama antar masjid itu akan memberi pengaruh besar terhadap perkembangan jamaah ke depan. Karena dengan adanya ramai seperti ini, mudah-mudahan nanti akan lebih mengundang ramainya datang. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa, dan mudah-mudahan semua kita nanti pulang menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah dan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Amrizal kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang cerah dan sejuk ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, kesempatan, utamanya keimanan. Alhamdulillah kita sampai di Masjid Raya Tanjung Bonai yang megah ini. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Agama, pemuka adat dan pemuka atau tokoh pemuda dan pemudi Paga Negari. Yang kami hormati Bapak Pengurus Majelis Tauhid Tasawuf Indonesia Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi Kota Padang. Yang kami hormati Bapak
pembina, pengurus dan pengawas Majelis Pengkajian Islam Kafah Kota Padang, dan selanjutnya atau yang istimewa guru-guru kami yang kami muliakan, Buya, Tengku, Bapak Al-Ustad, umumnya beliau-beliau yang berbagi ilmu kepada kita semua di mana saja. Yang penting ada halaqah pengajian atau majelis pengajian atau majelis ilmu. Umumnya kepada Bapak Ibu jemaah dari Majelis Pengajian Tauhid Tasawuf, khususnya Masjid Mukarrabin, dan itu orang dari sini, terutama Buya kita Abu Bakar Syarif, Buya kita dan lain-lainnya juga hadir bersama kami di sini. Kalau dapat kami sampaikan bahwa rombongan yang datang di Padang adalah ada wadah Majelis Pengkajian Islam Kafah dan ada Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Abu Yasih Haji Amran Wali Al-Khalidi. Wisata dakwah yang kami maksudkan di sini adalah pengalihan lokasi yang rutinnya pengajian Majelis Pengkajian Islam Kafah setiap hari Ahad pukul 7 sampai jam 9 pagi yang diisi oleh guru-guru kita, baik yang kami sebutkan tadi maupun dari orang-orang guru-guru kita yang dari akademis yang sekarang bernama UIN Imam Bonjol Padang. Sementara kajian yang disampaikan rutinnya disampaikan oleh guru kita, yaitu adalah 3 ajaran pokok agama Islam: iman, Islam, dan ihsan. Sementara di pengajian Tauhid Tasawuf itu lebih khusus lagi, yaitu kajian bagaimana pendekatan diri kepada Allah dalam rangka mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan berharap di sana lahir manusia-manusia yang berakhlak mulia. Jadi titik-titik pengajian yang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf itu ada di mana-mana di Kota Padang, setiap hari terisi. Makanya guru-guru kita, Tengku Safruddin, Tengku Rusli, Tengku Zulkifli, dan Bapak Al-Ustad Maskuri itu selalu membina, dan kadang-kadang ada guru-guru kita juga datang dari pengurus pusat. Alhamdulillah, Majelis Pengkajian Islam Kafah dengan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf suatu sinergi wadah yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa yang didapatkan di Majelis Pengkajian Islam Kafah itu lebih dimantapkan apa yang didapatkan dari Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf yang dibina, yang selalu diberikan kepada kami jemaah. Makanya kami tidak pernah cukup waktu rasanya. Semoga selalu dalam keadaan sihat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentulah kami banyak terima kasih atas kesediaan dari Bapak pengurus dan jemaah atas kunjungan kami ini, dan kami juga sudah difasilitasi. Di samping kami juga yang sedang awih dapat air, yang sedang lapar dapat nasi. Alhamdulillah, semoga itu berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyediakan tadi semoga mendapatkan menjadikan ibadah di sisi Allah bagi bapak ibu semuanya hendaknya. Tentu saja pada kesempatan ini kami tidak banyak menyampaikan, tapi intinya adalah alhamdulillah wisata dakwah Majelis Pengkajian Islam Kafah biasanya kami jalani 3 atau 4 bulan sekali. Kami mengunjungi masjid-masjid yang kami tuju. Karena bagaimanapun membangun silaturahim atau membangun silaturahmi adalah amanah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 112. Barang siapa yang menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia, insya-Allah terlepas dari penghinaan dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi barakatuh. Ucapkan kepada Bapak Amrizal yang telah menyampaikan sepatah kata. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita pahami bersama.
kepada Bapak Ustadz kita persilahkan. Gak, ambo tau gak loh. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan Buya UAS produk Lintau. Jadi sebelum UAS populer, sudah ada UAS di Lintau. Ustadz Abu Bakar Syarif dari Lintau. Kemudian Ustadz Muda Lintau, Dai Muda Lintau, yang YouTube-nya juga sudah mulai. Ustadz Irawadi, alhamdulillah kami dipertemukan. Biasa saya namo saya di Masjid Ihsan. Jadi Ihsan Batu Sangka, kini Batamu. Kemudian Tengku Masuri yang berhadir, Tengku Safarudin, Tengku Zulkifli, Pak Umar, kemudian Ustadz pengurus kita DKM Masjid Raya Tanjung Bonai. Nanti jangan lupa subscribe YouTube-nya Masjid Tanjung Bonai. YouTube-nya Jemaah kok ada di sini. Jadi like, share, and subscribe. Nah, itu perintah tadi. Dai Muda Lintau betul betul. Ya, mudah-mudahan segera masjid ini dibayar melalui dolar. Nah, karena subscribe-nya bagus, jam terbangnya banyak, maka akan dibayar oleh dolar. Ya, melalui dolar, insya-Allah. UAS menerima dari YouTube itu sekarang 750 juta satu bulan. 400 juta beliau infakkan untuk fakir miskin. Mudah-mudahan masjid kita juga akan seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Angku-angku, nenek mama, alim ulama, jadi pandai, suluh bendang dalam nagari. Kok pai tampe batanyo, kok pulang tampe babarito. Ibu-ibu, bundo kanduang, limpapeh, rumanan gadang. Sumara, anjuang, alam Minangkabau. Kok idui tampe manyasa, kok mati tampe baniyai. Kau unduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo. Begitu mulianya wanita di Sumatera Barat. Ya, begitu mulianya. Jadi ibu ikutan buat umat. Kalau ibunya baik, maka umatnya baik. Kemudian para generasi muda, pari paga panjago bala jo maksiat, pudiang ameh batimba jalan. Generasi mudi, bungo satangkai di halaman rumah, harum semarak ke dalam kampuang, pusako minang gadi pagaruyong. Di siku ada salah satu nama dusunnya dusun Mawar. Pak Wadi dari situ. Menyoba orang sebelah anak. Kalau kami Batu Sangka menyoba orang, tak nyobarang dah. Dia menyoba orang. Kena ular siku mangalepe. Ya. Sejarah Pak Yusuf Kala dengan Ibu Mufidah itu nama membuat lapek bugi. Jadi Mufidah orang Lintau menikah ke bugi. Maka layalah lapek bugi.
Itu paralu awak. Jadi kalau nak tahu sejarah lepek Bugi dari Batu Sangka, itu dasarnya Bu Mufidah melamar orang Bugis, maka terjadilah lepek Bugi dari Batu Sangka. Bapak dan Ibu, kita bersyukur pada siang menjelang sore ini, kita tidak lama-lama dalam kajian kita di siku adalah mengkafahkan Islam dalam diri. Mengkafahkan Islam dalam diri kita. Syaratnya ada 3. Yang pertama, kuat iman. Yang kedua, tanam tumbuh-tumbuhan yang subur, yang sehat. Yang ketiga, perlu pagar yang kokoh. Jadi caranya mengislamkan atau mengkafahkan diri dalam ajaran Islam, syaratnya 3. Pertama, kuatkan iman. Sudah dibaca tadi dalam surat As-Saffat, surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Siapa yang berkata Tuhannya Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah dia menyebut nama Allah itu pagi dan petang, siang dan malam, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, istiqomah dia. Jangan bayangkan menyebut nama Allah itu posisinya berdiri, kemudian duduk, berbaring, itu sudah biasa. Berdiri itu ekonomi sedang menjadi-jadi, padi menjadi jaguang mau pieh, pukik menganai pada balang, rumah sudah minantu naik, itu sadang tagak namanya itu. Sadang tagak ragi, maka ingatlah Allah. Kalau mulai merukuk, rezeki ko ba? Lah mulai rukuk ndak doleh. Ingat juga Allah. Kalau lalu lama nampi layang-layang ko. Setahun kapatang dek si corona ko banyak layang-layang menampi. Ekonomi tutup. Ya, maka tetap mengingat Allah. Jadi kata Dina Mariana, sedang tidur ingat kamu, mau makan, ingat kamu, sedang duduk, ingat kamu, di bantal, ada kamu. Kalau di WC tak boleh lah, dalam hati selai. Jadi orang yang istiqomah menyebut nama Allah dalam kondisi apapun, maka turun kepadanya malaikat. Tatanazzalu alaihi, padanya malaikat. Ada malaikat itu yang berbisik secara lembut. Ketika hati tidak bisa memilah, ketika otak tidak bisa memecahkan masalah, maka ketika itulah berbisik malaikat. Ala takhafu wa la tahzanu. Begitu kata malaikat ke telinga awak. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Berapa orang malaikat itu akan turun kepada kita bagi orang yang istiqomah menyebut nama Allah itu? Dalam surah Al-Anfal ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Istastaghisu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaika. Orang yang istiqomah menyebut nama Allah siang dan malam, pagi dan petang, maka turun kepadanya malaikat sebanyak 1000 orang. Seorang saja malaikat itulah cukup ikut 1000. Murdifin tu bakabek kepalanya. Kalau lebah kabek kepala malaikat datang kawak mengain. Kanlah siap perang tu nak. Asia selawan ni muka nak doleh tu. Ya, Allahumma la mani'a lima ataita. Kalau Allah yang mengutus penolong kita, tak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah yang menghalangi, tak ada yang bisa menolong kita. Itu nak baca siap usai solat. Allahumma la mani'a. Kalau bilailah kita pantomimkan doa itu sesudah solat. Allahumma la mani'a lima a'taita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Akan begitu tu bacanya. Itu silek minang sebenarnya tu. Kalau Allah yang menghalangi, tak ada yang bisa menolong. Tapi kalau Allah yang memberi, tak ada yang bisa menghalangi. Ya, maka sering-sering kalau ibu-ibu telah hafal pantunnya Pak. Ya,
antiang-antiang baradayame dibawa anak ke Bengkulu, coy ko banai duit usah came gara Allah sianan tahu. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu. Kasinan sebaik kalau Allah tulah dakik jawab. Kalau nak disabut namanya lain dakiknya jawab. Maka sebutlah namanya pagi dan petang, siang dan malam dalam keadaan rasa takut. Al-A'raf 202. Dalam keadaan takut menyebut nama Allah. Ya, sebutlah maka akan bergetarlah hati, maka bergetarlah jasad karena menyebut nama Allah dengan rasa takut. Menyebut nama Allah tadi disebut dengan iman, tauhid. Maka itulah tanah. Tanah yang subur. Di atas tanah yang subur ini kita tanamilah puasa, kita tanam solat, kita tanam zakat, kita tanam infak, sodako, kita tanam muamalah, kita tanam silaturahim di atas tanah yang subur. Kalau di hati tanah yang subur ditanam hasilnya rancak. Tapi kalau tanahnya lah gersang, la ilaha illallah sabuitnya sekali bisa minggunya hari Jumaat saya. Atau sekali setahun Idul Fitri saya. Le gambuah tanah kau. Enggak. Maka gambuahkanlah tanah kau disebut dengan jadidu imanakum. Perbaharui iman dengan menyebut nama Allah beribadah. Jadi gambuah tanah kau baru ditanam fikih di sini. Fikihnya solat, puasa, zakat, tu fikir. Tanam di tanah yang subur. Tanahnya lah subur. Tanamannya rancak-rancak. Ya, caliklah tadi lape dari padang panjang masuk ke tanah datar, padi sedang menjadi, jagung sedang mau piah. Taruang, durian, bajadi sadonya. Pailawak kapan tapi selo, bukit menganai badabalang, rumah sudah minantu naik. Tak ada lagi. Ya, subur sekali. Kalau itu tidak dipagar, maka dia tidak kuat. Maka yang memagarnya itu adalah kajian tasawuf. Tauhid, perkokoh iman kepada Allah. Fikih, tanamlah tumbuh-tumbuhan yang bijinya yang bagus-bagus, maka perlu ada pagar. Pagar inilah kajian tasawuf. Bagaimana cara memagarnya? Ria itu pantangan kajian tasawuf. Kalau indak dia aden, tidak selesai. Atur ria, jaleh-jaleh. Ketika iblis ditanya oleh Allah ketika baru saja disuruh sujud kepada Adam, Allah bertanya, "Ma mana'aka la tasjud bi amartuk?" Hei, mengapa engkau tidak mau sujud? Karena padahal aku yang memerintahkanmu. Apa jawab iblis? Ana khairum min. I am the best. I am the best. Khalaqtani min tin. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar. Inyo tanah ambo api. Maka ukhruj, keluar kau dari surgaku, kata Allah. Karena sombong, takabur, ria. Nah, kajian tasawuf menjaga kita tidak ria. Apalagi ujub. Ujub konyo ndak di muka orang, ndak di muka orang rami. Kalau ria, boleh. Kalau ndak di aden semenjak ko ndak salah saya ko doa. Itu ria namanya tu. Pak Uas membantu ambo 100 juta, kata Pak Am, ambo 150 lah. Itu ria. Kalau gaya menyebutnya ria. Ada yang paling dipantangi oleh Allah, ujub. Awak dalam kesendirian, awak dalam tawajuh, awak dalam menghadap kepada Allah sendiri, tidak ada orang daki awak do. Kata hati awak, yolah hebat ambo nak zikir ambo saja. Sedekah ambo jadi sebut leh. Oi solat sunat ambo. Kata hati awak seorang. Itu ujub namanya. Ya. Ayo YouTube ambo subscribe-nya lah 250 lah. Kalau punya ambo calik ke dia Jumil lah 250 lah.
Ya. Kemudian maka tiba ujub. Ujub tadilah yang menghancurkan fikih yang tumbuh di tanah yang subur tadi. Maka perlu kita memagar. Maka kajian tentang tasawuf itu kajian hati. Kajian hati. Karena hati ini bolak-balik. Pagi beriman, siang tergoda, sore kufur. Itu hati. Apa yang membuat hati tadi tergoda? Mata, telinga. Lama-lama mencalik hati berubah. Lama-lama mencalik hati kanai. Hati. Maka obat hati itu dua. Pertama, sebut hati itu 2 kali. Hati-hati. Hati-hati mencalik. Hati-hati mendengar. Hati-hati berkawan. Ya. Jadi oleh sebab itu hati perlu diperbaiki agar dia hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Makanya ketika kembali dari Ramadan kemarin kita kembali kepada fitrah itu. Maka kalau kajian hati, maka yang lahir dari hati itu adalah sesuatu yang lembut. Perkataannya qaulan layyina, perkataannya qaulan sadida, perkataannya qaulan ma'rufah. Kalau hatinya tadi sudah terpelihara, sudah terpagar. Nah, kalau tidak terpagar hatinya, apa yang terjadi? Bakato mahari mahantam bumi. Ya, bakato mahari mahantam bumi, hatinya tidak terpagar. Nah, maka hati tadi. Al-Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddin, hampir seluruh halamannya berbicara soal perangai hati. Bacalah Ihya Ulumuddin itu, hampir seluruh halamannya berbicara masalah hati. Makrifat hati, ketajaman mata hati, sensitifnya hati, air mata yang lahir dari hati. Banyak judul-judulnya yang lahir dari kitab itu. Ya, maka mari kita perbaiki hati. Dari hati lahirlah raso. Ibu-ibu Asyah di Tanjung Bonai, raso, alun tibo orang Padang lai raso lah tibo. Dia apa kawat sedion untuk udang tamu awak kuah. Itu namanya raso. Raso beliau bau naik, tabung kui nasi, 150. Ya, tabung kui nasi dek raso tadi 150. 100 untuk orang Padang, 100 untuk jamaah siko. Itu raso namanya. Raso di bawah naik. Makanya menjadi kok malenggang berbuah tangan, berjalan berbuah bati. Itu raso. Hanya hati yang tertuntun dengan iman dan perasaan akan lahirlah raso. Raso di bawah naik jadi raso. Malenggang berbuah tangan, berjalan berbuah bati. Itu tadi ya disebutkan oleh Pak Pengurus. InsyaAllah nanti kami mudah-mudahan bisa lo berkunjung ke Padang. Kalau itu jawabannya tentu kami siapkan. Ada 3 alternatif. Apa mau di Masjid Raya atau Masjid Hakim tepi pantai atau di Masjid Baitur Rahmah. Kami siap. Pilihlah dia Pak, nanti kami urus di Padang. Baitullah nak. Berbalas pantun. Kalau nak nampak dia Pak, warna-warninya Masjid Al-Hakim tepi pantai, amalah macam awak. Warna ungu akan keluar. Jadi ya sesuai ombak lah. Jadi kalau ombaknya kare lah kaji sinan. Kemudian Masjid Baitur Rahmah agak di tepi bypass. Masjid Raya insya-Allah. Jadi takana tergantung selera apa lah. Kalau apa nanti go tu pilihan kami siapkan dan insya-Allah kami urus. Bade paham tu. Jadi itu balasan dek kami Bapak dan Ibu tentang kunjungan kita dan insya-Allah jam 3 pas kita pindah ke Lubuk Jantan. Jadi kalau ke Lubuk Jantan awak sudah tentu tiba di sinan kita bersilaturahim pula. Jo masjid yang ketiga dibangun oleh
rumah makan sederhana walaupun bayarnya mahal. Rumah makannya sederhana tapi bayarnya mahal. Namanya yang sederhana, begitu hebatnya orang Lintau. Namanya sederhana, cubalah masuk ke dalam. Beliau ndak kebatanya-tanya, kawak do baru tiba, apa makan je apa? Ndak ada. Tiba sinan terang. Ko balengge sadua. Hanya tiba dia, terang. Pilihlah dia, Pak. Ya. Nang kawak bayi nan salero awak, nan awak makan. Ba mangko mahanya, iko di kaca, iko diambil, iko di kupian tu mahanya. Cie-cie ambil, maka bayarannya sama je di tempat lain. InsyaAllah. Dengan demikian, 3 masjid sudah beliau bangun di Lintau. Cie 5 miliar harga. Cie 10 miliar. Dan kini 5 miliar. Kok desainnya kan UAS. Jadi kalaulah beliau mendesain, mau saja itu. Jadi ketiga-tiganya lah bisa awak kunjungi. Dulu lawak kunjungi 2, kini bertambah cie. InsyaAllah kita solat asar di situ nanti. Di Bapak dan Ibu, mudah-mudahan penyebabnya tadi lapik bugi. Karena Bu Mufidah menikah jauh orang lama. Kau lahirlah lapik bugi. Itu saja tak bawa pulang kini lama. Ya. Nah, itu saja tak bawa pulang hari kini adalah kaji tadi asal usul lapik bugi. Ya, lah tu mah. Itu kaji awak hari kini. Namun Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan iman yang kuat, tanah yang subur, fikih yang benar, lahirlah tumbuh-tumbuhan yang subur, maka perlu ada pagar yang menjaga tumbuh-tumbuhan tadi agar tidak dimakan oleh rayap, tidak dimakan oleh ulat, tidak menjadi sia-sia amal kita. Jadi tasawuf itu sebuah pagar benteng yang kuat terbentang sehingga ibadah kita terjaga dengan baik. Ya, mudah-mudahan kita semua akan selalu menjadi orang yang bertasawuf, orang yang berfikih dan orang yang tetap bertauhid yang benar. Ba'arasonya berfikih, ba'arasonya bertasawuf, ba'arasonya beriman nanti. Ustaz Irawadi kami undang lo ke Lubuk Jantan, adisinan beko sesudah asar, ayo kami izinkan barati kami di sinan. Ya, jadi mudah-mudahan di sinan beko kita cubalah kita berzikir, kemudian kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan si corona ko pailai. Nak jangan menampik jo layang-layang ko. Ya, nak jangan menampik layang-layang ko. Bapak dan Ibu, sebagai kesimpulan kajian kita pada sore hari ini, zaman kita ini hanya 3. Pertama zaman kudo pacu, yang kedua zaman Jawi Pembajak, yang ketiga zaman kucing tua. Nan zaman Jawi kudo pacu tu si Ramat tu kudo pacu kini. Bakencak kian kamari. Kama taragak tu namanya zaman kudo pacu. Ya, makan tak perlu bana. Kalau zaman kudo pacu tu makan tak perlu. Nampokok dapat bakencak basi lonjak. Kalaulah masuk ke zaman Jawi Pembajak, kudu malalai di pasangan, tinggal di kampung mailo padati, pai marantau mairi padati, tinggal di kampung mailo bajak. Malaleh kudu apa? Malaleh. Ya, batanyo kabau kepadati, jauh aku lai parantian. Ya, Pak Umar racuk banyak tanyo tadi, jauh lintau ke lai. Ya, malaleh kudu apa? Malaleh kudu. Nah, Allah malaleh kuduk dek mabian istri, dek mabian anak, minantu segulunya, akhirnya masuk ke zaman ke zaman Jawa, kudo apa lagi? Kucing tua. Zaman kucing tua ko nama bayo. Pak, ko nasib awak, Pak. Lahir cucu apa di Jakarta dan diundang ke Jakarta siapa? Mak. Tinggal awak di rumah, Pak. Mai duan kompor gas mana kuik lo. Di cucuan dispenser nak lo mengerti. Allah. Pan yang tinggal di rumah seorang nak. 6 bulan. Kira diperpanjang lo. Sampai 6 bulan. Pak, itulah nasib kita. Ya. Kalaulah tiba zaman kucing tua.
Kalau dulu lai bisa lalok ke surau pak, kini lapiak sebarik nak taluk dia awak mengguluangnya. Kalau dulu lapiak pandannya pak, jo kaki saya bisa. Iko baraka taluk ke dia awak. Ya, ndak taluk lalok ke surau kini kalau lah tua. Lapiak nang kawak guluang lebih barik daripada baju nak awak pakai. Makanya persiapkanlah diri. Jadi persiapkan diri sebelum datang masuk kuciang tua. Kalau kuciang tua bulu abi kuruk tiba aman, si balang dan masih kue sudah mencilok samba. Awak mengong-engong lo kata aku kun pajak aku tadi pak. Awak nang kanai tadi pak. Jadi sebelum masuk itu tiba, persiapkanlah. Sayangi istri, sayangi anak, sayangi menantu, sayangi kemanakan. Sehingga kama saja pulang, hati senang. Ya, iko kemanakan, kalau paku asam balimbiang tampuruang lenggang lenggokkan, di bawah menurun ke saraso. Tadi lalu saraso awak tu. Ya, anak dilapuk kemanakan ditempeliang orang kampung di pantu-antuan supaya nagari abi benaso. Kama badan ka pulang lai. Kama badan ka pulang. Baku buat selai. Jadi itu kondisi awak kini. Mudah-mudahan kita sudah siap untuk itu. Sehingga pulang ke rumah istri sebagaikan film India. Onde pulang apa mahan. Pulang ke rumah mama, ayah kemanakan, atau kemanakan, onde mama lai pulang mah. Pulang kamu saji, lai tiba aja pak mah. Jadi artinya di sana senang, di sini senang, di mana-mana hati senang. Bau 9S pulang, 9S. Saya senang sama situ sebab situ senang sama saya. Jadi kemanakan menyebut itu, anak menyebut itu, orang rumah menyebut itu. Para kesenang hati. Saya senang sama situ sebab situ senang sama saya. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Tambilang di rumpun lansek, uriak tasanda di teparan, dibilang sadonan dapet, bangkalai di waktu lain kita sudahkan. Kalau ambo sudah di siko ndak nyundang ambo besok ke siko. Ya nak. Jadi mudah-mudahan dek pengurus lah dicatat. Tadi lah dicatat nomor handphone ambo dek ustaz. Itu pak. Masuk orang Padang Gontiang ndak diundang kata kalintau pengaji kan. Jadi mudah-mudahan besok sesudah iko ndak saramiku ambo seorang sepulang ke siko lena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.